Hosana, Hosana, Hosana. Mari katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu hari ini Bapa. Kami bisa hadir tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan hari ini Yesus. Syukur Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Syukur Tuhan, kami memuji Engkau hari ini Tuhan. Oh Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana Yesus. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Syukur Tuhan, namamu besar dan termulia Yesus. Engkau Allah kami Tuhan, Allah yang layak kami sembah hari ini Yesus. Syukur Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Oh. Syukur Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Sana. Hosana, Hosana. Mari katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja,
besar termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh Yesus, mari kita sembah Tuhan hari ini. Haleluya. Namamu besar Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hidup kami. Kau yang layak kami sembah, oh Yesus Tuhan. Oh, haleluya, 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 Yesus. Rasakan hadirat Tuhan hari ini. Rasakan hadirat Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau Allah layak yang kami sembah Tuhan. Engkau Allah kami yang layak kami sembah Bapa. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah penyembahan kami, inilah pengakuan kami bahwa Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang besar Tuhan, Allah yang berkuasa Tuhan, Allah yang ajaib buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau memberkati kami semua Tuhan, yang melihat Tuhan, yang mendengarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Mari bersama-sama, mari kita katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Syukur, mari kita katakan bahwa Tuhan kita sangat besar dalam hidup kita. Haleluya, amin. Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab itu kami berseru hari ini Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Bapa, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, mari katakan bersama-sama. Semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Mari katakan semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman kami tak perlu besar Tuhan, hanya sebiji Tuhan, hanya sebutir Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami Yesus. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Sekali lagi mari katakan, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita sangat besar dalam hidup kita. Amin. Sebab itu mari kita katakan bersama-sama dengan kami. Bila Kau di sisiku, mari katakan, ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi mari katakan, bila Kau di sisiku, amin. pada siapa ku Kami takut, percaya Yesus. karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah yang percaya mari katakan bersama-sama. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kami percaya Bapa, Engkau besar di dalam hidup kami Yesus. Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala Raja Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku.
beri. Mari katakan, Kau yang haleluya Yesus. percaya, Amin. seluruh semesta sujud. Agunglah kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau bertata dalam hidup kami Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus. Engkau bertata dalam hidup kami Tuhan. Masyurlah nama-Mu dalam hidup kami Yesus. Yesus. Mari katakan bersama-sama dengan kami. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Engkau Tuhan Raja kami Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita Raja di atas segala Raja. Amin. Syukur Yesus. Kami percaya Bapa. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Yesus. Sebab Engkau tinggal di dalam kami. Karena Engkau Allah kami yang besar. Engkau Raja di atas segala Raja Bapa. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat negara kami Yesus, Indonesia. Banyak pun yang terjadi Tuhan, segala problema dalam negeri kami Yesus. Kami percaya Bapa, Kau pasti memulihkannya kembali. Amen. Dan kami percaya Yesus, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur Yesus. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh
bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat Bapa Ku ucapkan berkat atas Indonesia, Yesus. atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa Ya ini. Tuhan, Kami inilah doa kami hari ini, berdiri Yesus. dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh Yesus, Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. kami ucapkan berkat Tuhan Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari bersama-sama, mari kita katakan, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu ya Yesus, yang besar kami percaya Tuhan, pasti kami percaya Yesus, dan Kau pasti memulihkan setiap kami Tuhan, negeri Kau pasti memulihkan negara kami Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, Bangsa ini berdiri ya Yesus, dan membawa inilah doa kami hari ini Bapa. kami kepadamu. Syukur Tuhan, Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. hanya nama-Mu Tuhan, Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita berdoa. Biar seperti pujian ini Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan di atas bumi. Dan setiap kami yang sudah memuji dan menyembah kepada Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, memberikan hati yang sudah dipersiapkan untuk firman-Mu menjadi benih yang baik, untuk tertabur di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap kami yang datang, tidak ada satupun yang dilalukan oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberikan Tuhan pengurapan-Mu Tuhan. Memberikan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Yang percaya katakan amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Praise and Worship yang sudah membawa kita untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan, dan juga pemain musik dan tim media yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49. Firman Tuhan ini sering kita baca ataupun sering kita dengar, tapi mari pada pagi hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan benaran firman dalam konteks perikop dua macam dasar. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan, kitab Lukas pasal 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua macam dasar perikop dari konteks daripada kitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 yang kita sudah baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini ada pilihan. Saudara, pilihan yang saling kontradiksi, pilihan saling berlawanan, antara gelap dan terang, antara hitam dan putih, antara baik dan jahat, antara tertawa dan menangis. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Alkitab juga ada contoh-contoh bagaimana satu kontradiksi, satu yang saling berlawanan, yaitu antara surga dan neraka, antara gandum dan ilalang, antara domba dan kambing, antara jalan sempit dan jalan lebar. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang jalan sempit dan jalan lebar itu seperti yang biasa kita dengar. Anak-anak sekolah minggu menyanyikan pujian, di dalam dunia ada dua jalan, saudara, lebar dan sempit. Saudara, ada lagi saudara antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada antara saudara hidup dalam roh atau hidup dalam kedagingan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks perikop firman yang Bapak Ibu Saudara sekalian baca pada pagi ini adalah dua macam dasar. Berarti saudara ada pilihan yang harus kita tentukan. Itu saudara mau memilih dasar yang benar atau dasar yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut kitab Lukas ini saudara baca saudara tadi di dalam ayat yang ke 48 sudah dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Dan saudara, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi saudara, dasar yang benar itu bagaimana saudara? Yang pertama saudara adalah menggali dalam-dalam. Yang kedua saudara, kemudian diletakkan dasar di atas batu. Dan saudara, kalau kita melihat saudara, kalau bagaimana seseorang membangun rumah, itulah saudara yang dilakukan. Menggali dalam-dalam, kemudian saudara diletakkan dasar batu. Nah,
saudara, kebalikannya saudara, mendirikan rumah dengan dasar yang salah itu bagaimana saudara? Saudara, di dalam ayat yang ke 49 saudara, dikatakan akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Saudara, di dalam perikop yang lain dalam kitab Matius, saudara, dikatakan membangun rumah di atas pasir. Saudara, sehingga ketika banjir datang, saudara, rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi dalam hidup ini saudara ada pilihan yang saudara harus memilih saudara. Dan dua macam dasar ini saudara, biarlah pada pagi hari ini saudara, bagi para Bapak Ibu saudara sekalian, saudara memilih saudara yaitu dasar yang benar. Sehingga kehidupan kekristenan saudara itu pada posisi yang benar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada saya cari gambar saudara yaitu dasar fondasi saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, menjadi pertanyaannya begini saudara. Bagaimana dasar hidup Kristen yang benar dan alkitabiah? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama saudara, saudara dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 46 mengatakan begini saudara, tadi saudara baca, mengapakah kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara melihat daripada kitab Lukas pasal 6 ayat 46 ini saudara, siapakah, menjadi pertanyaan, siapakah orang Kristen yang tidak melakukan firman saudara? Saudara, jawabannya adalah saudara, orang Kristen yang sudah melakukan saudara. Yang pertama saudara, berseru kepada Tuhan. Ya saudara, berseru kepada Tuhan itu baik saudara. Ketika kita menghadapi masalah, kita boleh berseru kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara datang kepada Tuhan. Saudara, dan yang ketiga, saudara dikatakan bahkan mendengar firman. Saudara, berseru kepada Tuhan tidak salah, saudara. Datang kepada Tuhan juga sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan mendengar firman Tuhan juga sudah benar, saudara. Tapi yang terutama Tuhan inginkan, saudara, tidak sekedar saudara berseru kepada Tuhan. Tidak sekedar saudara datang kepada Tuhan. Tidak sekedar saudara mendengar firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara, melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kitab Matius saudara pasal 13 ayat 14 saudara. Saudara, Yesus pernah menubuatkan saudara, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari kitab Matius ini saudara adalah nubuatan daripada Yesaya saudara. Nubuatan juga daripada Yehezkiel saudara. Yesaya pasal 6 ayat 9 dan Yehezkiel pasal 12 ayat 2 saudara dikatakan saudara, bahwa orang yang mendengar saudara namun tidak mengerti, orang yang melihat namun tidak menanggapi dengan benar saudara, itu adalah siapa saudara? Ternyata saudara itu adalah orang yang mengeraskan hati. Bapak Ibu saudara sekalian, dan orang yang memberontak. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi dalam kitab Injil Matius ini saudara diperjelas lagi saudara, dalam konteks dari yang sama dalam kitab Injil Matius sudah dikatakan saudara, yaitu saudara, kamu berseru-seru kepada Tuhan. Bukan hanya berseru saudara, firman Tuhan katakan saudara, kamu bernubuat, kamu melakukan mujizat. Tapi apa yang Tuhan katakan saudara? Aku tidak mengenal kau. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi saudara, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini saudara adalah melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi yang pertama saudara, dari dua macam dasar ini saudara, dalam eksposisi adalah saudara, kita dikehendaki Tuhan mengutamakan saudara, yaitu saudara melakukan firman Tuhan.
Jadi artinya saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan itu baik saudara. Tapi saudara, yang Tuhan inginkan saudara tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi saudara adalah melakukan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara, seringkali kita berkata saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, biarlah saudara merenungkan firman Tuhan. Artinya merenungkan itu apa saudara? Merenungkan itu artinya saudara seperti binatang yang saudara biak saudara. Itu saudara memakan, dimuntahkan lagi, makan lagi saudara, sampai betul-betul dikunyah. Dan saudara itu sampai betul-betul menjadi sarinya masuk dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan firman Tuhan. Itulah saudara yang dikehendaki dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua apa saudara? Yang kedua saudara dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 47 saudara. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan itu saudara, kadang-kadang saudara kita dengan janji Tuhan itu sangat saudara, sangat senang saudara. Ya. Janji penyertaan Tuhan saudara dalam kitab Mazmur 127. Ya saudara, janji penyertaan Tuhan, kita akan diberkati pekerjaan kita. Saudara, janji penyertaan Tuhan, kita akan saudara diberikan keamanan dalam kehidupan kita, perlindungan dalam kehidupan kita. Janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, kita akan diberkati keturunan kita. Nah, Bapak Ibu saudara, itu janji Tuhan. Tapi saudara, janji Tuhan saudara, ada juga saudara yang menjadi perintah. Jadi artinya begini saudara ya. Firman Tuhan itu tidak sekedar janji Tuhan, tapi firman Tuhan itu juga ada perintah. Ya, firman Tuhan itu juga ada saudara larangan. Firman Tuhan itu juga ada pengajaran. Bapak Ibu saudara, ketika kita mendengar saudara, kita akan diberkati. Oh haleluya. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan juga berkata saudara, belajarlah kepada semut. Artinya apa saudara? Kita juga harus bekerja. Saudara, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas saudara dalam Tesalonika, kalau saudara tidak bekerja, jangan saudara? Jangan makan. Nah, artinya Bapak Ibu saudara, yang kedua saudara, melakukan firman Tuhan itu harus secara komprehensif. Saudara, saya pernah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah komunitas saudara ya. Saudara, ketika saya katakan komprehensif saudara, mereka ngomong komprehensif saudara. Beda saudara. Saudara, komprehensif itu apa saudara? Komprehensif itu secara lengkap, secara menyeluruh saudara. Jadi artinya ketika kita melakukan firman Tuhan, itu harus secara menyeluruh saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada contoh lagi saudara ya. Dalam kitab Mazmur pasal 91 saudara, pasal 91 ayat 5 dan 6 saudara. Saudara, ini yang menjadi saudara janji Tuhan. Kita ketika mengalami segala ya kondisi yang kita alami pada saat-saat ini. Saudara, bangsa Indonesia mengalami dari pandemi saudara corona atau COVID-19 saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dan saudara, ini bukan hanya dialami oleh bangsa Indonesia, tapi dialami di seluruh dunia. Dan saudara, memang ada janji Tuhan. Saudara, dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 5-6 saudara dikatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang. Saudara, firman Tuhan ini adalah janji Tuhan saudara. Dan saudara, saya amini saudara. Saudara, janji Tuhan ini kita amini dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga harus saudara, firman Tuhan ada pengajaran yang lain saudara, ada ajaran yang lain sudah dikatakan saudara. Yaitu dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka saudara, apa saudara, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak Ibu saudara, ada janji Tuhan. Tapi saudara, ada juga perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini saudara.
Jadi saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, biar saudara kita lakukan firman Tuhan secara komprehensif. Artinya secara lengkap, secara menyeluruh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ada contoh juga saudara yang saya katakan saudara, saya percaya ada 9 karunia Roh Kudus dalam hidup ini. Saudara, yang diberikan bagi gerejanya. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10 saudara, itu tertulis di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi karunia Roh Kudus saudara, itu saudara harus searah dengan pengajaran firman. Karunia Roh Kudus saudara tidak bisa saudara bertolak belakang. Tapi karunia Roh Kudus selalu sejalan searah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara mau melakukan saudara firman Tuhan secara komprehensif. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan, maukah saudara melakukan firman Tuhan secara komprehensif, secara lengkap dan menyeluruh? Karena Bapak Ibu Saudara, saya beritahu saudara, ada kabar baik saudara, dan bahkan saudara itu reward bagi orang percaya yang melakukan firman Tuhan saudara. Coba kita baca saudara dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan saudara, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara, ketika firman Tuhan katakan saudara, jangan melupakan ajaran. Jadi saya katakan saudara, firman Tuhan itu saudara tidak sekedar berisi janji, tapi firman Tuhan itu juga berisi pengajaran. Firman Tuhan juga berisi saudara apa? Perintah. Saudara, dan saudara, kabar baiknya saudara, ketika saudara mau melakukan firman Tuhan secara komprehensif saudara, ada saudara rewardnya, ada saudara berkatnya dalam hidup ini. Berkatnya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam ayat 2 dikatakan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan firman yang sudah disampaikan ini, biar kita sama-sama belajar. Dalam kehidupan ini saudara, ada 2 dasar. Dan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua saudara boleh memilih dasar yang benar. Ya, saudara, dasar yang dibangun di atas dasar batu. Dan batu itu adalah saudara Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyi satu pujian. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi
Memberkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang logos ini boleh jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam kehidupan ini Tuhan, ada keputusan-keputusan yang harus kami buat. Dan Tuhan, firman-Mu mengajarkan, ada 2 macam dasar yang harus kami pilih dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, biar setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang percaya mendengar firman-Mu ini, mereka boleh memilih dasar yang benar. Dasar yang benar. Dan dasar yang benar itu adalah dibuat dengan menggali dalam-dalam dari fondasi itu. Dan kemudian diletakkan di atas batu. Maka ketika ada angin ribut datang, ketika ada banjir datang, rumah itu tetap kokoh dan kuat. Dan kami boleh belajar Tuhan, meskipun kami mendengar firman-Mu, tanpa kami melakukan, itu adalah sia-sia. Meskipun kami datang kepada-Mu Tuhan, tapi kami datang dengan tidak kesungguhan hati. Kami datang hanya Tuhan dengan rutinitas. Tanpa kami melakukan firman-Mu, itu pun sia-sia. Ketika kami melakukan firman-Mu, kami boleh membangun rumah kami di atas dasar batu yang kokoh. Terima kasih Tuhan. Dan ketika firman-Mu kami lakukan, ajarkan kami melakukan, tidak hanya pilih-pilih Tuhan. Seringkali kami dengan janji-Mu, itu kami menyukainya Tuhan. Dan kami percaya janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami secara subjektif. Ketika kami melakukan firman. Tapi Tuhan, firman-Mu juga ada pengajaran. Biar Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap orang percaya, boleh belajar firman Tuhan baik-baik. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala pengajaran dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami Tuhan. Ketika firman-Mu berupa perintah, meskipun itu membawa Tuhan dalam kehidupan kami, pengorbanan, tetap perintah itu kami akan lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami boleh melakukan firman Tuhan secara komprehensif, secara lengkap dan secara menyeluruh, kami boleh melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua orang percaya, memberkati semua anak-anak-Mu di negeri yang kami cintai ini Tuhan. Menghadapi Tuhan pandemi COVID-19 dan corona ini Tuhan. Biar Tuhan memberikan perlindungan Tuhan, memberikan Tuhan kekuatan. Dan Tuhan biar setiap anak-anak-Mu juga bisa berhikmat. Kalaupun pemerintah Tuhan memberikan agar kami melakukan social distancing, biar kami Tuhan betul-betul bisa melakukan. Dan kami berdoa Tuhan, biar dilalukan pandemi ini Tuhan. Dan bangsa Indonesia boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan ini. Berkati Presiden Jokowi Tuhan. Berkati Tuhan juga semua menteri kabinet Indonesia Maju ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat. Dan sebentar Tuhan, kalau dalam ibadah ini kami akan penutupan Tuhan. Dan kami berdoa, biar blessing Tuhan menyertai kami. Biar Tuhan, penyertaan Tuhan ada terus-menerus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara mengangkat tangan. Tuhan akan memberkati kehidupan. Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia dalam kehidupan.
pulanglah dan terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai kali kedua bertemu sebagai mempelai yang sempurna tanpa cacat dan kerugian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.